101,1 Smart FM Makassar KG Radio Network. Selamat malam Smart Listener. Kembali lagi Rifa Majid menemani malam hari Anda dalam obrolan seru bersama komunitas di Smart Community malam hari ini. Dan tentunya setiap hari Rabu malam itu pastinya saya akan menghadirkan obrolan menarik bersama rekan-rekan komunitas yang ada di Makassar dan juga pastinya di Sulawesi Selatan. Seperti malam hari ini nih, saya akan ngajakin Anda untuk ngobrol satu hal yang menarik dan juga unik nih ya, bersama dengan teman-teman saya yang sudah hadir di sini. Tapi sebelum saya perkenalkan mereka, saya mau mengingatkan Anda untuk boleh ikutan nih ngobrol juga bersama kami melalui WhatsApp di 0811461011 atau Anda juga bisa menyaksikan langsung tayangan kami ini di live streaming YouTube channel Smart FM Makassar atau di fanpage Facebook Smart FM Makassar. Bisa dinonton di situ. Kelihatan di sini ada berempat ya teman-teman saya, ada dari teman-teman Tuli dari Gerkatin Sulawesi Selatan. Halo. Halo. Dan juga tentunya ada kakak juru bicaranya di sini, ada juru bahasa isyarat, teman dengar ya. Kita semua di sini teman dengar ya sebutannya ya, Kak Isti ya. Iya, Kak. Oke. Nah, Kak Isti boleh dong teman-teman di sini sebelum kita ngobrol banyak gitu ya, soal seni berbahasa isyarat itu seperti apa sih? Kayaknya seru banget deh. Dan dari dulu sebenarnya saya personally kayak pengen banget belajar bahasa isyarat, seru kayaknya ya, untuk bisa berkomunikasi dengan baik bersama teman-teman Tuli menggunakan bahasa isyarat itu sendiri. Nah, kita kenalan dulu dong ya satu-satu, mulai dari yang samping Kak Isti. Siapa nih namanya? Nama saya Iin. Ada Iin, terus yang paling ganteng satu-satunya di antara kita nih. Nama saya Bambang. Ada Kak Bambang, terus yang satu lagi terakhir, warna bajunya sama. Nama saya Mega. Dan ini Kak Isti. Jadi ada Iin, Bambang, dan juga Mega malam hari ini. Semangat ya semua teman-teman ya. Semangat. Oke, Ya, semangat. baik. Nah, teman-teman juga bisa Anda Smart Listener bisa menyaksikan tayangan kami sekali lagi untuk bisa belajar bahasa isyarat seperti apa sih, dan juga kesulitannya, pengalaman teman-teman ini sebagai teman Tuli dan juga teman dengar seperti apa, kita akan gali di Smart Community malam hari ini. Nah, tapi sebelum itu ini kan mereka tergabung ya dalam satu organisasi ya. Iin, Bambang, dan juga Mega tergabung dalam organisasi Gerkatin. Bener? Nah, Ya, betul sekali. Gerkatin itu apa sih? Boleh dikasih tahu ke Smart Listener. Silakan Kak Bambang. Gerkatin itu adalah gerakan untuk kesejahteraan Tuli Indonesia. Itu fokus, tapi yang ini fokus di Sulawesi Selatan. Oke. Kalau kami ada juga beberapa cabang-cabang Gerkatin yang memiliki tujuan untuk memberikan advokasi kepada pemerintah, baik pemerintah maupun juga swasta, agar mereka lebih paham akses informasi, akses informasi, acara di rumah sakit, memberikan akses di rumah sakit, bandara, dan lainnya seperti itu. Oke, semuanya pokoknya Gerkatin ini sendiri atau Gerakan untuk Kesejahteraan Tuli Indonesia ini semuanya memang menaungi teman-teman Tuli begitu ya, untuk memberikan akses yang lebih mudah gitu. Nah, ada satu lagi sepertinya newcomer kita. Boleh, silahkan masuk. Oke, baik. Silakan duduk. Nah, tapi kalau ini kan teman-teman tergabung dalam Gerkatin gitu untuk Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan sendiri Gerkatin sudah ada sejak kapan nih? Gerkatin sendiri di Gerkatin Sulawesi Selatan itu sendiri mulai tahun 1981. Itu Gerkatin Pusat. Gerkatin Pusat. Tapi kalau untuk Sulsel?
baru pada tahun 1998 Gerkatin di Sulawesi terbentuk. Seperti itu. Oke, baik. Nah, eh Kak Isti sendiri nih sebagai teman dengar, kita semua teman dengar ya sebutannya ya. Iya. Apa namanya, dan juga sebagai juru bahasa isyarat gitu. eh Serunya atau pengalamannya seperti apa sih? Sejak kapan Kak Isti dulu jadi juru bahasa isyarat gitu? Kalau saya sendiri, terus saya minta teman saya dulu untuk Mm-mm. mengisyaratkan, ya silakan teman-teman mengarahkan situ. Jadi kalau saya sendiri mulai belajar bahasa isyarat itu akhir tahun 2017 Mhm. dan baru jadi juru bahasa isyarat itu di tahun 2018, Kak. Oke, jadi ada waktu 1 tahun gitu ya? Nggak sampai setahun sih, Beberapa karena bulan dari iya 2017. beberapa bulan. Itu Oke. sebenarnya ada kejadian-kejadian, nanti deh kalau misalnya mau cerita lebih lanjut lagi. Oke, penasaran nih. Nah, kita kenalan dulu dong sama satu teman lagi yang hadir di sini. Ada kakak siapa sih namanya? Oke, mau ngomong pakai mikrofon silakan. Oke, halo. Halo, Selamat selamat malam. malam Kak. Maaf tadi terlambat. Gak apa-apa, dimaafkan. Namanya siapa Oke. Kak? Namanya Didi. Kak Didi, oh iya Iya. Kak Didi. Kak Didi juga seorang juru bahasa isyarat. Ya, sama dengan Kak Isti, juru bahasa isyarat. Dari kapan? Kalau saya sendiri itu mulai belajar atau jadi juru bahasa isyarat ini? Belajar dan resmi menjadi juru bahasa isyarat. Kalau belajarnya sendiri itu mulai tahun 2017. Terus sama ya? Sama, 2017 awal, terus jadi sampai tiba-tiba jadi penerjemah itu sebenarnya karena sama seperti Kak Isti, banyak ceritanya. Banyak ceritanya. Itu sekitar 2 bulan sih belajar, langsung dipanggil untuk membantu teman-teman tuli mendampingi menjadi juru bahasa isyarat. Oke, Gitu. nah biasanya kegiatan seperti apa sih dari Gerkatin yang kemudian didampingi oleh JBI ini? Ada Kak Didi dan juga Kak Isti gitu. Siapa yang mau jawab? Mungkin Iin atau Mega mungkin kegiatannya biasanya di Gerkatin apa aja? Silakan Mega. Mau Mega atau Bambang? Silakan. Ada Kak Didi sama Kak Isti nih yang bisa menerjemahkan gitu ya. Dulu kegiatan-kegiatan jadi maaf. Gak apa-apa. Ada 2 penerjemahnya di sini. Ada banyak penerjemahnya. Dulu kegiatan-kegiatan Gerkatin itu baru pertama teman-teman tuli mengajak untuk kegiatan Gerkatin seperti acara macam-macam, seperti HBBI, Hari Bahasa Isyarat. Oke, Hari Bahasa Isyarat. Oke. Tapi sekarang sudah lupa. Sudah banyak kegiatan-kegiatan sebenarnya. Tapi kalau selama ya yang paling sering ada kegiatan tahunan berarti ya. Iya, selain ada kegiatan peringatan hari Hari Tuli itu tadi. Apalagi kegiatannya? Ada banyak kegiatan Gerkatin. Kalau bulan 9 itu ada HBBI, Hari Bahasa Isyarat Internasional yang diadakan setiap tahun. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan hak tuli. Oke. Dari WFD. Oh, dari WFD. World Federation Deaf. Oke. Itu merupakan program dunia. Worldwide gitu ya. Jadi itu dilaksanakan oleh seluruh anggota Gerkatin Indonesia. Di Gerkatin Indonesia. Di bulan 9. Dan juga di dunia. Baik, kalau untuk tahun 2020 ini kemarin selama pandemi teman-teman ada kegiatan apa aja? Jadi kegiatan sama pandemi itu sosialisasi melalui webinar. Sosialisasi melalui webinar, ada sosialisasi kelas bahasa isyarat di Cafe Mela. Oh, seperti juga ada pembagian sembako dari Astra. Dari Astra. Oke. Dari Astra Indonesia. Oke, baik. Banyak ya kegiatannya dan Gerkatin di Sulawesi Selatan cukup aktif juga bersama teman-teman ini.
Oke, masih baik. aktif berjalan Masih katanya. aktif sampai sekarang. Nah, kalau juru bahasa isyarat sendiri nih, Kak Isti dan juga Kak Didi, jumlahnya kalau untuk di Sulawesi Selatan sekarang yang tergabung atau yang punya kelompok sendiri sebagai teman dengar ataupun juru bahasa isyarat ada berapa? Nah, Didi, ada berapa nih, Didi? Kalau sekarang juru bahasa isyarat itu ada 7 orang. 7 orang. Itu sesulsel? Itu Sulsel. Itu pas banget. Ya, itu di Sulawesi. Di Sulawesi Selatan. Tapi itu khusus untuk jara bahasa isyarat. Sebenarnya ada Makassar, ada di Goa, Maros, semuanya tergabung. Ada Toraja, tapi masih dalam proses, ada banyak tapi masih dalam proses. Tapi yang di Sulawesi sendiri itu ada 7 orang. 7 orang, Ya. termasuk kakak-kakak di depan saya Ya, termasuk. ini. Wow, berarti memang tugasnya berat ya, karena hanya bertujuh ya. Oke, harus mendampingi teman-teman tuli yang kemudian butuh gitu ya untuk sebagai pendamping untuk berkomunikasi. Masih bersama dengan teman dengar dan juga teman tuli di sini dari Gerkatin ya. Dan nah tadi udah sempat ngobrol bahwa ternyata teman-teman di Gerkatin, teman tuli sendiri ini punya banyak sekali kegiatan yang sampai sekarang juga bahkan di tengah pandemi mereka aktif gitu ya, dan bahkan selalu didampingi sama teman-teman. Ini ada Kak Isti sama Kak Didi sebagai JBI di Sulawesi, ternyata baru ada 7 orang ya. Dan itu punya tugas yang berat. Tapi saya penasaran, tadi sempat tertunda jawabannya. Saya pengen tahu gimana sih ceritanya biar waktu itu Kak Didi dan juga Kak Isti ini bisa jadi juru bahasa isyarat gitu. Apa ceritanya? Belajarnya dari mana gitu? Boleh Kak Didi dulu. Jadi sebenarnya kalau mau ditanya kapan jadi juru bahasa isyarat, awal belajar sebenarnya itu nggak ada kepikiran sih mau jadi juru bahasa isyarat. Awalnya itu karena penasaran doang. Penasaran, lama-lama ketemu sama teman, cari komunitasnya yang teman-teman tuli itu Gerkatin. Waktu itu saya ke Gerkatin pusat DPD Sulsel. Nah, waktu itu ketemu sama teman-teman tuli belajar, jadi iseng-iseng aja gitu. Iseng-iseng aja. Jadi kayak belajar-belajar, mau tahu aja gitu. Lama-lama karena sering ketemu sama mereka, akhirnya waktu itu ada kegiatan, ada acara. Terus juru bahasa isyarat yang satu, yang senior, itu lagi ada halangan gitu, terlambat sebenarnya. Jadi karena waktu itu yang mereka sering temui saya, mahasiswa yang sering ditemui belajar, akhirnya tiba-tiba dipanggil gitu. Kak, bisa bantuin nggak? Ya, bantu untuk nerjemah. Hah? Saya baru belajar waktu itu 2 minggu. Baru belajar, jadi yang ditahu tuh abjad doang gitu, sama Bismillahirrahmanirrahim lah, assalamualaikum lah kayak gitu. Tapi udah disuruh menerjemah waktu itu dipanggil. Tapi saya bilang sama mereka, tapi saya cuma bisa yang kayak gini aja. Nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Jadi dampingin aja, nggak apa-apa gitu, belajar aja. Jadi sebenarnya istilahnya di kandang pas saya nih. Iya, di kandang paksa ini ceritanya. Jadi akhirnya baru 2 minggu belajar sih sebenarnya Kak. Terus langsung disuruh menerjemah. Akhirnya mulai dari situ, karena saya juga tertarik untuk mau terus belajar, mau menguasai. Akhirnya saya betul-betul belajar gitu. Jadi antisipasi gitu, kalau misalnya ada kegiatan lagi ikut. Oke, jadi saya siap main di kandang pasta karena saya sudah. Jadi akhirnya benar-benar ditekuni sejak saat itu. Oke, di 2017 itu baru 2 minggu langsung jadi penerjemah dengan skill yang terbatas waktu itu. ABC dong Kak. ABC. Assalamualaikum. Jadi semua kata-kata itu diejak pakai satu-satu gitu. Oh, jadi lama dong. Lama ya? dong, iya banget. Oke, baik. Nah, kalau Kak Isti sendiri, tunggu dulu. Kak Didi tadi kan langsung di kandang pasta ceritanya toh langsung nyemplung gitu. Jadi JBI. Waktu itu pasti ketemu dong sama kakak-kakak yang ada di sini. Ada Bambang, Mega dan juga Iin. Gimana waktu itu kemudian bisa mengajarkan secara langsung dengan interaksi sehari-hari kepada Kak Didi bahasa isyaratnya? Gitu. Oh ya, gini. Oh, nah, jadi pertanyaan ke Bambang atau Mega Atiin gitu yang dari Gerkatin. Bagaimana caranya mereka? Gimana metodenya mengajarkan si kakak-kakak ini?
Silakan diterjemahkan. Jadi untuk metode pengajaran kelas bahasa isyarat itu sendiri itu ada dasar. Jadi kita belajar dasar dulu, A, B, C sampai Z. Terus keluarga, terus perkenalan diri gitu. Jadi yang dasar-dasar dulu, tergantung kemampuan teman-teman sendiri lagi, kemampuan teman-teman dengar lagi. Maukah, niatkah untuk belajar kayak gitu. Kalau serius diajar juga betul-betul serius dan bisa langsung lancar kayak gitu. Tapi tergantung lagi gitu teman-teman. Kalau misalnya lancar, langsung ditarik jadi JBI. Kayak gitu ya. Yang Itu serius. butuh waktu berapa lama biasanya? Kalau dipaksa, ya kan ada pelatihan. Oh ya, biasanya butuh waktu berapa lama gitu? Yang serius sama yang main-main gitu? Tergantung lagi. Dengarnya bisa 1 bulan atau 3 bulan, tergantung teman dengarnya sendiri. Oh, tergantung kemampuan teman dengar sendiri ya. Ada yang cepat, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Mungkin karena jarang ketemu sama teman tulinya kali. Jadi seperti itu. Kalau misalnya sering, pasti lancar. 1 bulan aja udah cukup. Ya. The more we practice gitu ya. Semakin sering kita berlatih, praktek ketemu sama teman tuli, maka akan semakin bisa lancar gitu ya. Sebagai teman dengar dan juga bisa jadi juru bahasa isyarat. Nah, kalau Kak Isti ceritanya gimana? Kalau saya sendiri jadi sudah penasaran, waktu itu akan ada kegiatan yang melibatkan saya dengan teman-teman disabilitas. Jadi semuanya itu saya ajak bicara kecuali 1 orang yang tidak mau berkomunikasi dengan saya. Waktu itu saya jadi LO. Kemudian orang ini nggak mau cerita. Terus saya bilang, kok ini anak saya tuh tidak mau bercerita sih? Ternyata dia hanya ingin bercerita dengan orang yang bisa berbahasa isyarat. Waktu itu tahun 2011 atau 2012, lama sekali. Jadi kemudian saya cari, kebetulan saya juga apoteker. Waktu itu saya ketemu dengan pasien dan saya tidak bisa menjelaskan obat ini. Saya harus melalui perantara anaknya. Jadi itu makin penasaran belajar bahasa isyarat. Ternyata lama-kelamaan bertahun-tahun ternyata baru 2017 DM saya di IG itu ditanggapi sama teman-teman tuli dan diajak, ternyata tempat bahasa isyaratnya itu ada di belakang tempat kerja saya. Iya betul sekali. Dekat ternyata ya. Dekat ternyata. Dan sama juga seperti Didi, saya juga di kandang paksa. Waktu itu lagi nongkrong di Cafe Mela di DPD Gerkatin. Tiba-tiba langsung, Isti saya bonceng ya. Mau kemana? Mau ke DPRD. Gedung DPRD. Ngapain? Menerjemah, jangan, saya masih A sampai Z. Kebetulan waktu itu ada ketua DPRD, ada juga ketua Gerkatin Pusat, ada Pak Bambang. Waktu itu datang dan saya menerjemah seperti orang gila. Sampai Z, begitu saya seperti mengeja ya. Mengeja. Tapi alhamdulillah mereka berdua tuh sabar banget sembari mengajari saya, jadi lancar. Lama kelamaan teman-teman tuli makin sering ngajarin saya juga. Kalau sebenarnya kelas bahasa isyarat itu tidak terlalu mendukung sih, tapi yang lebih mendukung itu kalau kita sering ngobrol. Sering keseharian nongkrong. Ya. Betul sekali. Dan itu yang kemudian menambah skill kita. Betul gitu, Kak. Ya. Oke. Nah, kemudian dari cerita itu pasti tahu dong, bahasa isyarat itu kemudian ada yang mengatakan beda-beda ini bahasa isyaratnya, tidak sama Ki dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau bahasa isyarat itu sendiri yang umumnya digunakan di Indonesia ada jenis apa aja gitu Kak? Nah kalau ini kayaknya bagusnya ditanya langsung ke teman-teman. Nah coba siapa yang mau, Mega mungkin atau Bambang atau Iin mungkin mau jawab jenisnya ada apa aja bahasa isyarat itu? Untuk bahasa isyarat Indonesia belum diakui oleh Indonesia. Itu kalau Bisindo sendiri. Kita masih berusaha, berjuang untuk Bisindo disahkan dari organisasi. Penting bahasa isyarat. Sebab teman-teman tuli itu punya masing-masing budayanya. Sebab asal budaya itu berbeda-beda. Gitu. Contoh, di Makassar bahasa isyaratnya itu beda sama dengan yang di Bali, sama yang di Jogja. Kalau mau belajar semua 34 provinsi digabung, harus belajar semua gitu. Wow. Kalau misalnya contoh, saya datang ke Bali, saya harus menggunakan bahasa isyarat Bali gitu, diganti gitu. Jadi saya belajar. Kalau nggak paham Bali,
bisa minta teman tuli Bali untuk diajarkan kayak gitu. Jadi kita bertukar bahasa isyarat. Oke. Gitu. Baik. Ini Kak Kak Didi lagi menerjemahkan ya. Jadi kalau misalnya untuk bahasa isyarat sendiri itu dipelajari sama teman-teman tuli itu gampang karena mereka langsung mengcopy, paham. Gitu. Kenal, apa itu kenal kata? Oh oke, seperti ini. Jadi tambah-tambah kosakata dalam bahasa isyarat juga yang ada di Bali gitu. Saya lihat banyak teman-teman tuli itu tidak paham bahasa isyarat yang berbeda-beda. Kalau misalnya kamu udah paham ya enggak apa-apa, cukup belajar bahasa isyarat yang kamu punya aja gitu yang kamu pelajari gitu, budaya kamu gitu. Kalau mau pergi ke sana, ke Jakarta contoh. Ya pakai bahasa isyarat Jakarta, harus belajar karena sebab kamu tuli gitu. Baik. Harus banyak belajar bahasa yang berbeda-beda. Jadi yang membedakan berarti budaya kita gitu ya. Gimana misal logat Makassar seperti apa, Bali seperti apa, Jakarta, Jogja dan lain sebagainya. Yang membedakan ternyata budaya. Itu kalau untuk Bisindo berarti ya. Ada jenis lain lagi nggak? Yang tadi juga sempat kita singgung nih. Dan mungkin smart listener banyak yang belum tahu. Selain Bisindo apa lagi? Sebenarnya CB itu diadaptasi. CB itu sebenarnya diadopsi. Dibuat kata Indonesia. Tata bahasa Indonesia. Sistem isyarat bahasa Indonesia disingkat jadi CB. Jadi CB itu sendiri sama seperti tata bahasa Indonesia, semuanya sama, susunan katanya itu, susunan kalimatnya itu sama. Nah teman-teman tuli isyaratnya itu jadi bingung, nggak bisa. Oh gitu. Diajar isyarat siapa ya? Jadi teman-teman tuli itu diajar bahasa isyarat untuk dikopi, teman-teman tuli itu nggak bisa. Susah. Berarti lebih gampang. Kita nggak mengerti ya maksudnya kamu seperti apa, kita nggak mengerti. Coba dibalik Bisindo, wah Bisindo gampang, lebih mudah dipahami. Oke, baik. Itu juga karena pengaruh organisasi tuli. Baik. Bisindo. Kalau misalnya di organisasi itu kita belajar Bisindo, dan kalau di sekolah kita belajar CB gitu ya. Tapi kalau di sekolah sendiri itu tidak boleh menggunakan Bisindo. Oh gitu ya. Harus menggunakan CB. Makanya sampai saat ini masih diperjuangkan kemudian untuk secara resmi digunakan gitu ya. Berarti lebih gampang Bisindo daripada si CB-nya ini sendiri ya. Oke. Baik. Nah, kemudian gimana sekali nanti? Masih proses perjuangan supaya pemerintah lebih sadar. Benar. Kita dukung dengan adanya Smart Community ini, salah satu dukungan kita untuk teman-teman tuli bisa memperjuangkan Bisindo ini sendiri atau bahasa isyarat Indonesia gitu ya. Baik. Nah, saya penasaran sebenarnya ke teman-teman tuli di sini, kalau misalnya boleh dong share pengalamannya. JBI kan di Sulsel gitu, apalagi ya terbatas jumlahnya. Gimana keseharian teman-teman biasanya kalau pergi ke satu tempat atau beraktivitas tanpa adanya JBI yang mendampingi? Cara berkomunikasinya seperti apa? Boleh dari siapa dulu nih yang mau jawab? Langsung. Oke, baku tunjuk-tunjuk. Oke, siapa? Iin aja kalau gitu ya. Bambang dulu deh. Bambang dulu. Oke, baik. Dari tadi Bambang terus. Oke, silakan diterjemahkan, betul. Kak Didi. Oke. Banyak sekali hambatan dengan jumlah juru bahasa isyarat yang masih sedikit, yaitu 7 orang. Butuh banyak lagi JBI tambahan, sebab jadwalnya banyak yang terbentur sebenarnya kalau JBI. Ada yang sibuk, ada punya kesibukan masing-masing, seperti itu. Beratnya, jadi solusinya itu mencari buat kelas bahasa isyarat, kayak gitu. Yang kedua itu gratis. Yang penting itu fokus bahasa isyarat. Mungkin manfaatnya bisa dibagi untuk belajar tentang budaya tuli, kayak gitu. Bahasa isyarat dasar,
bisa ketemu sama teman-teman tuli, langsung praktek sendiri, tidak ada paksa-paksa. Dulu dipaksa-paksa, iya. Sekarang diedukasi dan diadvokasi teman-teman dengar tentang budaya tuli itu sendiri, supaya tertarik belajarnya gitu, masuk kelas bahasa isyarat. Baik. Gitu. Tapi kalau Bambang sendiri, kalau di satu lokasi gitu tanpa adanya JBI, untuk berkomunikasi dengan teman dengar tuh seperti apa? Metode dari Bambang sendiri untuk ngomong, untuk berkomunikasi gitu. Pengalaman pengalaman lucu, pengalaman unik. Pengalaman unik dari Bambang. Dari Bambang itu semua harus mandiri. Teman-teman tuli itu harus mandiri, mencoba untuk menyesuaikan dengan lingkungan. Itu menyesuaikan ya. Harus dicoba, harus dilatih seperti itu. Banyak orang karena lingkungan itu berbeda-beda gitu, yang kita temui juga itu berbeda-beda. Jadi saya pernah tuh coba gitu, pergi penasaran gitu apa saya bisa atau enggak gitu. Jadi saya coba pergi sendiri. Traveling sendiri kemana waktu itu? Pergi ke Bali waktu itu. Wah, oke, baik. Jauh ya? Jadi beli tiket, bayar. Pergi ke tempat tiket ya, petugas lihat tuh, ngomong kan. Jadi saya bilang saya tuli, maaf. Jadi duduk di, jadi pas disuruh duduk itu saya rasa kok lama. Ini waktunya sudah jam berapa? Ya udah mau boarding gitu ya. Oke. Oh jadi lupa gitu. Jadi pas disuruh duduk, orangnya tuh lupa. Jadi saya jalan. Saya ingat aku nggak? Jadi petugasnya bilang, maaf, saya lupa. Jadi saya jalan lagi. Oke. Jadi saya batal masuk. Paling terakhir masuk pesawat. Jadi orang waktu saya masuk itu orang liatin saya masuk. Jadi saya cuek aja jalan. Oke. Jadi tanya, itu apa? Disuruh nungguinnya kenapa? Jadi ada tutup. Jadi pesawat itu ditutup. Orang-orang punya nomor itu, jadi harus pindah. Orangnya minta maaf. Ini kadang kan kursi saya, jadi waktu naik itu ada orang yang duduk di kursinya katanya. Nah, waktu itu disuruh duduk sama petugas. Jadi sampailah di Bali. Oke. Waktu itu disuruh duduk sama petugas biar apa? Disuruh duduknya karena dia bilang tunggu, nanti ada penerbangan. Oke. Aku kan visual kan bisa lihat. Penerbangannya kapan nih? Aduh. Mungkin ini apa nih? Si petugasnya salah paham mungkin ya. Petugasnya salah paham. Si petugasnya salah paham. Oke, jadi baik. Pura-pura tahu atau tidak bantu. Jadi aku bingung, aku sendiri aja deh. Pokoknya tidak usah urus-urus yang lain. Pendamping nggak bisa, aku sendiri aja. Aku kan bisa dengan visual. Misalnya kapan sih waktu penerbangan? Petugasnya pergi ya, aku pergi sendiri aja. Iya. Jadi petugasnya waktu itu salah paham gitu ya. Dikirain kita nggak bisa ngelihat ya. Mungkin petugasnya jadi banyak telepon, banyak macam gitu, banyak masalah yang diurusi. Jadi saya sampai kelupaan gitu. Saya sampai dilupa. Tapi akhirnya bisa lah sampai di Bali dengan traveling sendiri tanpa JBI. Luar biasa, mandiri. Teman tuli memang harus mandiri gitu ya. Oke, kalau Mega pengalamannya apa? Pengalaman lucu atau unik mungkin yang sulit berkomunikasi tanpa adanya JBI yang mendampingi. Kenapa? Jadi pengalamannya sendiri, pengalaman lucunya nggak ada, pengalaman susahnya ada. Apa susahnya? Jadi pengalaman, jadi waktu jadi mahasiswa baru waktu itu, jadi tidak ada akses penerjemah, jadi coba belajar sendiri gitu. Untuk tes waktu itu, pergi jalan,
jadi nggak tahu ini tempatnya di mana. Coba tanya sama orang yang dengar, ini yang mana? Jadi nggak nyambung bicaranya. Jadi ketiknya pakai HP gitu. Jadi ini kelasnya di mana? Oh, di atas. Kelas berapa? Oh, kelas 2. Oh, lantai 2 gitu. Jadi naik ke atas lagi. Sampai lantai 2 bingung lagi gitu. Jadi kelas berapa ini sebenarnya? Mau bicara sama orang nanti nggak nyambung lagi. Jadi agak awalnya malu tapi lama-lama beranikan diri gitu. Tanya lagi. Duduk di mana? Kamu nggak ngomong apa? Ditanya. Kamu duduk di mana? Nggak ngerti gitu ya. Ngomong apa gitu. Cari tempat. Cari tempat gitu sesuai nama saya, tapi ternyata nggak ada nama saya di situ. Jadi duduknya di belakang, nggak mau di depan karena malu, karena tuli. Jadi duduknya ya di situ. Ada orang-orang datang, itu punya tempat dudukku gitu. Ini ngomong apa sih? Jadi saya cuek. dipanggil lagi. Akhirnya karena udah merasa nggak nyambung, udahlah saya cuek aja lah gitu ya. Nah, dosen datang waktu itu. Pikir mungkin bisa ngomong. Jadi saya duduk. Tapi teman-teman tuli ini jadi ada kertas gitu. Jadi cara komunikasinya menggunakan kertas. Kertas. Jadi akhirnya nulis gitu ya. Kemudian biar bisa ditulis apa yang mau diutarakan, biar bisa ngerti gitu ya, daripada berbahasa isyarat kemudian yang diajakin ngobrol nggak nyambung, nggak ngerti sama sekali gitu ya. Baik. Nah, Ina pengalamannya Iin maksudnya. Iin pengalamannya gimana lagi? Ada pengalaman lucu, pengalaman sedih, pengalaman susah? Apa? Nih, Kak Didi sama Kak Isti mencoba menerjemahkan gitu. Gimana? Lagi dijelasin sama Bambang. Nggak ada. Ini menarik sih ya, dan ini menjadi bukti bahwa memang kita butuh banyak juru bahasa isyarat gitu ya. Bahkan selain jadi juru bahasa isyarat, kita juga dalam keseharian, walaupun kita tidak semahir itu untuk berbahasa isyarat, at least kita bisa mengerti apa yang mereka sampaikan gitu ya Kak ya. Ini juga sebenarnya memperlihatkan bahwa juru bahasa isyarat itu bukan hanya juru bahasa isyarat dengar, tapi ada juga juru bahasa isyarat tuli. Jadi tadi seperti Iin kurang paham maksud kami, jadi dibantu sama Bambang sebagai juru bahasa isyarat tuli. Jadi ada 2 lapis Kak biasa. Ada 2 lapis biasanya. Ada juru bahasa isyarat dengar, ada juru bahasa isyarat tuli. Berarti kayak tadi dari Iin ke Bambang dulu, baru dari Bambang ke Kak Isti atau Kak Didi gitu ya, ke teman dengarnya. Jadi kalau tadi misalnya Iin nggak mengerti apa yang kami sampaikan, biasanya dibantu lagi diterjemahkan sama Bambang, karena Bambang kan juga mereka kan sama-sama tuli, jadi lebih paham isyaratnya. Nah, kalau tadi kita sudah tahu nih pengalaman menarik dan unik atau bahkan lucu gitu ya dari teman tuli, ada Mega dan juga Bambang gitu ya. Nah, sekarang saya pengen tahu nih pengalaman dari Kak Isti atau Kak Didi sendiri selama menjadi JBI gitu. Pengalaman uniknya, menariknya nggak bisa dilupakan selama menjadi JBI. Apa? Coba Kak Isti dulu deh kalau gitu. Jadi pengalaman unik ya. Jadi pernah saya itu menerjemah waktu pertama kali. Itu kan awalnya memang saya dipaksa, tapi lama-lama jadi terbiasa gitu. Jadi senang sama teman-teman tulis, senang bantu teman-teman tulis. Jadi waktu itu saya diajak ke daerah pertama kali menerjemah di TV. Ini di TV ya? Kok udah bilang dari awal? Itu langsung tiba-tiba di situ. Jadi kan baru pertama kali nih Kak menerjemah selama beberapa jam itu tanpa henti. Berhenti sih sedikit pas iklan, tapi ini tuh kram satu barang, jadi malam itu begini tangannya pegel, jadi nggak bisa goyang nih. Itu waktu awal-awal menerjemah itu. Berarti memang sebagai JB selain kita harus tahu bahasa isyarat, kita harus stretching dulu ya, harus pemanasan stretching dulu ya. Dulu guru tulis saya bilang stretching dulu, pokoknya baru berisyarat. Dia seperti itu. Apalagi otot-otot tangan gitu ya. Kalau Kak Didi apa? Sempat kaku juga otot-ototnya?
Iya Kak, sama seperti itu. Apalagi kalau misalnya menerjemah itu dan satu kegiatan itu misalnya seminarnya itu 2 jam gitu kan. Kalau misalnya nggak ada teman tandem gitu, misalnya sendiri, ya gitu sama, gitu pegal-pegal gitu. Jadi kadang kalau misalnya sudah pegal-pegal, teman-teman tulinya kadang yang bilang, udah berhenti dulu kita nggak apa-apa. Jadi dimaklumi gitu jadi akhirnya kayak gitu. Sama Ternyata sih. ada banyak suka dukanya juga. Iya, tapi gitu. lebih banyak senangnya kok. Lebih banyak senangnya. Nah, kalau untuk bisa jadi seperti Kak Isti dan Kak Didi gitu ya, jadi juru bahasa isyarat, apa sih syarat-syaratnya? Ada nggak sih ketentuan-ketentuan tertentu yang harus dipenuhi menjadi seorang juru bahasa isyarat? Ayo apa? Ya kalau etika juru bahasa isyarat sendiri itu yang pertama harus ekspresinya harus jelas yang pertama. Supaya kenapa? Karena etika itu harus apa? Misalnya pada saat ini menjuru bahasakan itu harus mengukur jarak kanan kiri atas bawah, kemudian latarnya harus berwarna biru. Bajunya juga harus berwarna hitam dan formal. Oke. Jadi nggak pakai baju itu. Ya sebab karena teman-teman tuli bisa langsung melihat tidak pakai menggunakan jam tangan, cincin, anting-anting, aksesoris lainnya itu tidak boleh digunakan. Jadi benar-benar polos ya. Jadi sebelumnya harus dilepas terlebih dahulu. Oke. Sebelum mulai. Itu ketika menerjemah. Jadi semuanya harus natural, pakai baju hitam, latarnya biru, nggak boleh ini itu gitu ya, maksudnya menggunakan aksesoris berlebihan biar nanti teman tulinya bisa melihat dengan jelas. Tapi hati-hati. Jadi kalau untuk di TV sendiri itu nggak boleh goyang-goyang. Kalau menerjemah di TV harus fokus gitu. Jadi nggak boleh terlalu banyak goyang gitu. Gerakan-gerakan tambahan yang diperlukan. Jadi sulit juga ya menjadi JBI ini. Karena nanti teman-teman tuh lihat ketawa gitu, jadi nggak fokus karena ngetawain JBI-nya kalau terlalu banyak goyangnya JBI-nya. Jadi tidak fokus pada informasi yang disampaikan. Jadi terkesan tidak profesional kalau tidak profesional. Benar-benar. Jadi benar-benar harus siap kalau untuk di TV sendiri. Harus ada etikanya. Itu etikanya. Nah, untuk belajar bahasa isyarat, ada nggak sih tips khusus yang pengen disampaikan baik dari teman tuli ataupun Kak Isti atau Kak Didi sebagai JBI gitu ya? Tips mudah belajar bahasa isyarat gitu. Apa? Iya, kalau misalnya untuk belajar bahasa isyarat itu sendiri, cara mudahnya itu yang paling penting itu pertama, satu aja kok. Ketemu sama teman tuli dulu. Jadi kamu bisa lihat seperti apa. Budayanya teman tuli itu seperti itu. Jadi pelan-pelan belajar gitu. Contoh belajar ABC. Lama-lama kalau misalnya sering ketemu, paham gitu dengan isyarat-isyarat teman tuli. Jadi lama-lama satu kali belajar mau lagi gitu. Jadi mau tambah. Nagih. Jadi enak gitu komunikasinya sama teman tuli jadi gitu. Jadi gitu paham ya. Seperti itu. Satu aja kalau dari Bambang gitu ya. Bergaul sama teman tuli langsung lihat gimana budayanya. Pahami itu dan lama-lama akan menjadi terbiasa. Kalau dari Kak Didi sendiri berdasarkan pengalamannya, tips mudah untuk belajar bahasa isyarat selain yang tadi sudah disampaikan oleh Bambang apa? Sama sih sebenarnya, sering-sering ketemu sama teman-teman tuli, terus sering-sering berlatih juga gitu. Sebenarnya karena kalau misalnya di rumah gitu kan, kalau misalnya kita udah ketemu terus nggak dipraktekkan di rumah, ya sama aja gitu. Jadi saya tuh waktu dulu belajar benar-benar yang kayak belajar bahasa seperti biasa gitu kan. Kalau misalnya belajar bahasa Inggris, ya kalau belajar ngomong di depan kaca, sama belajar bahasa isyarat pun seperti itu sebenarnya. Jadi melatihnya kayak gitu di depan kaca. Kalau saya sih sendiri, jadi kalau misalnya lagi sendiri gitu tiba-tiba apa yang sudah dipelajari sama teman-teman tadi, saya ikuti lagi di kamar, jadi kayak gini-gini lagi. Diulangi lagi. Gitu. Sering latihan gitu ya, membiasakan diri. Nah, kalau Kak Isti apa nih tipsnya pengen disampaikan ke smart listener? Jadi kalau saya sendiri lupa mengisyaratkan. Jadi kalau saya sendiri itu waktu pertama kali saya gunakan pokoknya video semua teman-teman tuli. Jadi saya video setiap mereka diajarkan, saya
pasang video di belakang, pasang kamera. Jadi saya rekam, kemudian saya ulangi lagi setiap malam dan setiap pagi. Dia diulangi malam dan pagi. Sudah itu, setelah itu saya tanya kalau misalnya ada yang saya tidak mengerti. Yang kedua, misalnya ini tips dari teman saya waktu temu JBI di Jakarta kemarin, itu kalau misalnya teman-teman orang-orang bercerita, bayangkan di dalam kepalamu kamu sedang berisyarat, atau ketika orang-orang berisyarat bayangkan di dalam kepalamu itu kamu bercerita. Jadi makin banyak, makin sering tersimpan. Dan yang paling penting adalah sering berkomunikasi dengan teman-teman tuli. Ya, oke, baik. Nah, biasanya dalam bahasa isyarat itu istilah-istilah atau ekspresi seperti apa sih yang sulit untuk kemudian dipahami dan diterjemahkan? Kalau menurut saya sendiri, kalau saya sendiri sih Kak, kalau misalnya belum saya dipelajari, yang paling sulit itu kalau bertemu dengan tuli tapi saya belum paham isyaratnya, atau isyaratnya beda dengan isyarat Makassar, dan dia tidak menggunakan oral. Oke. Jadi misalnya dia tidak menggunakan bantuan bibir untuk bantuan oral. Jadi oral, seperti dulu kerja itu seperti ini kalau di Makassar, tapi di Jakarta seperti ini. Terus ada teman tuli yang dari Jakarta ngobrol sama saya, itu apa? Dia tidak pakai bantuan oral. Saya bilang kerja isti, oh itu kerja. Akhirnya menjadi paham gitu. Itu tadi sama seperti yang Bambang sampaikan ya, bahwa bahasa itu ya gimana kita memahami budaya, karena isyarat di Makassar, di daerah-daerah itu beda-beda. Gitu betul, ya. Oke, baik. Nah, terima kasih banyak. Oh ya, terakhir nih, apa yang pengen disampaikan untuk smart listener atau bahkan teman dengar yang saat ini mendengarkan kita, apa yang pengen disampaikan sebagai aspirasi dari teman tuli nih? Apa? Mau ketunjuk-tunjuk lagi. Saya mau nanya sama kakak. Apa? Silakan. Bagaimana perasaan Kak Rifa waktu berkomunikasi dengan teman-teman tuli? Oke, awalnya pasti merasa kikuk ya, merasa gak paham dan ya itu tadi, kikuk, aneh gitu. Tapi lama-lama kayaknya seru untuk dipelajari. Semakin kita merasa penasaran, semakin timbul keinginan untuk belajar. Makanya saya pengen nih dari sini, abis itu kita belajar bareng gitu ya. Rifa bisa diajakin untuk belajar bareng sama teman tuli dan juga teman dengar yang lainnya. Oke. Ada lagi mungkin? Kalau mau ketemu sama teman-teman tuli, ya di mana? Jangan ketemu. Jadi kalau misalnya mau belajar bahasa isyarat, jangan biarkan orang teman-teman dengar ya. Kamu belajar dari teman-teman dengar. Jadi usahakan itu jadi belajar bahasa isyarat dari teman tuli. Belajar bahasa isyaratnya dari teman tuli langsung ya. Karena kalau sama teman tuli sendiri bisa langsung dibantu gitu. Belajar bahasa isyaratnya, paling kan ini bahasa isyarat bahasanya teman tuli. Lebih enak kalau misalnya teman tuli yang ngajar langsung. Oke, baik. Terima kasih banyak Bambang. Sama-sama. Terus Mega, Iin, sama Kak Isti dan Kak Didi sudah berbagi. Mari kita lanjutkan lagi perbincangan ini setelah ini ya. Kayaknya seru. Oke, terima kasih banyak juga untuk Anda smart listener yang sudah mendengarkan obrolan kami di Smart Community malam hari ini. Dan minggu depan kita akan hadir lagi dengan obrolan bersama komunitas yang tidak kalah seru. Rifa Majid pamit, sukses untuk